kami dari kelas 10A. Kali ini kita akan menjelaskan tentang sejarah Islam. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Luan Sabila Zahra. Di sini ada Saya Naura Fitri Madani. saya Dania Sema Ramadhani, dan ada Saya Veteran Brilian Andrian Sokin. dan kami akan menjelaskan tentang kerajaan Islam. Jadi, kejayaan Islam di Nusantara, salah satunya di Indonesia, terjadinya pada sekitar abad 12 sampai ke-13. Berkembangnya kerajaan-kerajaan tersebut di Indonesia salah satunya dikarenakan maraknya lalu lintas perdagangan antar laut yang terjadi di Indonesia. Nah, pedagang-pedagang Islam dari Arab, India, Persia, dan juga Tiongkok, mereka berbaur dengan masyarakat Indonesia yang menyebabkan menyebarnya agama Islam di Indonesia. Nah, awal masuknya Islam ke Indonesia itu nggak terjadi secara bersamaan, guys, karena ada beberapa daerah sejak dini itu sudah dimasuki oleh Islam, sedangkan beberapa daerah lainnya belum pernah sama sekali dimasuki oleh Islam. Dan juga sejarawan Indonesia itu berpendapat bahwa Islam pertama kali masuk ke Indonesia itu adalah di Pulau Sumatera yang terjadi sekitar pada abad ke-7 sampai 8 Masehi. Nah, sedangkan Islam masuk ke Pulau Jawa pada saat dikuburkannya Fatimah binti Maimun di Laren Gresik pada tahun 475 Hijriah atau 1082 Masehi. Berikut beberapa kerajaan Islam yang menyangkut penyebaran Islam di Nusantara, yaitu Kesultanan Karawaci, Kerajaan Haru, Kesultanan Ternate, Kesultanan Samudra Pasai, Kesultanan Bone, Kerajaan Kaimana, dan Kesultanan Goa, dan lain-lainnya. Salah satu kerajaan yang masih berdiri hingga sekarang ialah Kesultanan Goa, atau sering disebut sebagai Gorontalo ataupun Kesultanan Makassar. Kesultanan Makassar adalah kesultanan yang terpusat di daerah Sulawesi Selatan, tepatnya di daerah pesisir barat daya Pulau Sulawesi yang didiami oleh suku Maluku. Nah, berawal dari chiefdom yang didirikan pada awal abad 14 pada tahun 1320, kerajaan Goa itu mencapai puncak kejayaannya bersama kerajaan Tawau yang terjadi sekitar pada tahun 1511 hingga 1669. Nah, ketika kerajaan ini memegang hegemoni militer dan perdagangan atas wilayah timur Nusantara, termasuk diantaranya sebagian besar Sulawesi dan beberapa bagian Maluku dan Nusa Tenggara, dan pesisir timur Kalimantan hingga wilayah utara. Nah, betul tuh, dalam menjadi kaisar maritim, kerajaan Goa mengembangkan berbagai inovasi di bidang pemerintahan, ekonomi, dan juga militer. Lalu, perubahan sosial budaya secara drastis itu terjadi karena seiring mengeratnya hubungan antara kerajaan Goa dan juga dunia luar, terutama setelah kerajaan Goa setelah mengadopsi agama Islam menjadi agama resmi pada awal 1607. Nah, selanjutnya kekalahan kerajaan Goa dalam Perang Makassar pada tahun 1669 mengakibatkan lepasnya wilayah kekuasaan kerajaan Goa di luar Sulawesi Selatan. Sementara sebagian besar wilayahnya diberikan kepada VOC. Meski begitu, kerajaan Goa tetap bertahan sebagai negeri merdeka hingga awal abad ke-20 ketika pemerintah kolonial Belanda mengalahkan Goa dalam ekspedisi Sulawesi Selatan dan menjadikannya daerah koloni mereka. Nah, jadi itu kerajaan Islam yang ada di Nusantara ataupun Indonesia. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.